Jumpa lagi di Logika Satu Sisi. Kali ini kita akan secara khusus berbicara dan merenungkan peristiwa Sumpah Pemuda. Sejarah mencatat 28 Oktober 1928 menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Kesadaran untuk mengandalkan persatuan dan kesatuan demi mencapai tujuan kemerdekaan dikumandangkan. Namun, perjuangan untuk menyatukan pandangan itu bukanlah suatu pekerjaan sekali jadi. 2 tahun sebelumnya, para pemuda menggelar Kongres Pemuda pertama dengan tujuan mencari jalan membina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu dengan membentuk sebuah badan sentral dengan maksud untuk menyatukan persatuan dan kebangsaan Indonesia serta menguatkan hubungan antar sesama perkumpulan pemuda kebangsaan di tanah air. Namun, Kongres Pemuda pertama ini berakhir tanpa hasil yang memuaskan bagi semua pihak lantaran masih adanya perbedaan pandangan. Setelah itu kemudian digelarlah beberapa pertemuan demi pertemuan untuk menemukan kesatuan pemikiran. Maka disepakati bahwa Kongres Pemuda yang kedua akan segera dilaksanakan. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober di Batavia. Hari pertama, Kongres menempati Gedung Pemuda Katolik. Sedangkan Kongres di hari kedua menempati Gedung Osjava atau yang kemudian sekarang ini kita kenal di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Tujuan Kongres kedua ini antara lain melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia. Kemudian mereka juga membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia serta memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Di kongres ini diikuti oleh lebih banyak peserta dibandingkan dengan di kongres pertama. Termasuk hadir pula beberapa perwakilan dari pemuda kaum Tionghoa di Indonesia dalam Kongres Pemuda II ini. Seperti Ui Kai Siang, John Lau Chuan Hock, dan Chio Jin Wi. Bahkan gedung yang nantinya menjadi tempat dibacakannya Sumpah Pemuda merupakan rumah pondokan atau asrama pelajar mahasiswa milik seorang Tionghoa yang bernama Si Kok Leong. Gedung yang terletak di Jalan Keramat Jaya 106 Jakarta Pusat ini kini kemudian diabadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Sebagaimana yang kita ketahui, Kongres Pemuda itu kemudian menghasilkan 3 janji yang mengakui tanah air yang satu, bangsa yang satu, dan bahasa yang satu. Itulah yang kemudian kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Kongres ini menjadi momentum penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa kita menyadari pentingnya sebuah perubahan pada cara perjuangan, yaitu cara yang lebih mengandalkan persatuan dan kesatuan. Fakta singkat ini setidaknya mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita beberapa hal penting bagi kita sebagai bangsa. Pertama, upaya menggalang persatuan membutuhkan proses yang panjang, bahkan membutuhkan pengorbanan yang sering melelahkan. Yang kedua, membangun persatuan itu harus melibatkan banyak pihak dari berbagai kalangan. Keterlibatan itu melahirkan perjumpaan, curah gagas, diskusi, kolaborasi,
yang pada gilirannya menggerahkan kekuatan dari semua kalangan untuk mencapai kesepakatan. Dan yang ketiga, dalam proses perjumpaan itu pasti terjadi benturan pemikiran, terjadi benturan pandangan. Namun, visi kemerdekaan dan kesadaran bahwa hanya dengan persatuanlah visi kemerdekaan tersebut bisa dicapai, membuat setiap perbedaan itu bisa dipandang sebagai dasar yang memperkaya, bukan mencerai-beraikan. Hasilnya sebagaimana yang kita ketahui bersama. 17 tahun kemudian bangsa kita mengumandangkan kemerdekaan 17 Agustus 45. Setelah ada pertemuan, setelah ada persatuan, kita hanya butuh waktu 17 tahun. Lalu, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil bagi kita yang hidup di era ini? Yang pertama, di era pandemi COVID-19 yang masih terus mewabah ini, pesan Sumpah Pemuda makin aktual bagi bangsa ini. Bukan waktunya untuk mencari kesalahan atau mencacat, mencela. Tapi justru mari kita mengambil langkah bersama untuk mematuhi sekaligus mensosialisasikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sebagaimana tema dan logo yang diluncurkan oleh Kemenpora pada peringatan Sumpah Pemuda ke-92 tahun ini, hanya dengan persatuanlah kita bisa bangkit dari segala keterpurukan akibat COVID-19. Yang kedua, di tengah menguatnya kepentingan-kepentingan yang cenderung memecah belah persatuan dan kesatuan, seluruh elemen bangsa ini, terutama para pemuda dan pelajar, harus mampu berpikir kritis untuk menyikapi segala isu yang berkembang, sekaligus mengambil langkah konstruktif demi kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Yang ketiga, di tengah meluas dan mudahnya kita menerima informasi, kemampuan kita untuk berpikir kritis kian dibutuhkan untuk menyaring semua informasi dan berita. Karena hanya dengan itulah kita dapat mengontrol diri kita dan mengambil tindakan yang tepat. Anda boleh tidak setuju dengan pandangan ini, karena ini hanya logika satu sisi. Namun, kita semua tentu sepakat bahwa nasib bangsa dan negara ini ke depan berada di tangan para pemuda. Para pemudalah pewaris sah masa depan bumi pertiwi ini. Hanya di tangan para pemuda yang kritis, kreatif, dan inovatif, kita masih bisa melihat Indonesia jaya yang gemilang di masa yang akan datang. Mari bersatu dan bangkit. Cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir. Sampai